Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan harian di mana kita berada di hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2022. Saudara, kita akan membaca firman-Nya. Marilah satu dalam doa. Mari berdoa. Pada kesempatan ini Tuhan, kami datang bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau beri waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, kuasailah kami, biarkanlah Engkau bekerja dan memberikan hikmat agar kami membaca, merenungkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, bersabdalah, kami telah siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 12. Kisah Rasul pasal 26 ayat 12 sampai 23. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit, meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang gegala rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati
dan bahwa Ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Demikian saudara-saudara, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat yang berbahagia ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita dipanggil untuk bersaksi. Saudara, hal yang biasa dalam kehidupan orang-orang dipanggil dan disuruh pergi memberitakan kebenaran. Orang seperti ini adalah orang baik perbuatannya dan tindakannya lurus, benar. Namun jika ada yang sifatnya tidak baik dan melakukan yang tidak benar, lalu pergi memberitakan kebenaran, mungkin ada orang yang tidak menerima karena dia berpikir bahwa kenapa dia yang mengajar kita kebenaran, sedangkan perbuatannya tidak baik, tidak benar. Saudara-saudara, seperti itu yang juga Tuhan nyatakan terjadi dalam kehidupan Paulus. Dalam keberdosaannya, karena menyiksa orang-orang yang percaya pada Kristus, Tuhan Yesus memanggilnya. Dan pada akhirnya, Paulus percaya pada Tuhan Yesus, lalu datang pada Tuhan. Saudara, dalam keberdosaannya, Tuhan memanggil dan menyuruh Paulus pergi menjadi saksi. Tuhan tidak menyimpan kesalahan yang dilakukan Paulus, di mana Paulus membuat Allah sedih dan orang-orang percaya menderita. Tetapi Tuhan mengasihi, sehingga dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan memanggil Paulus menjadi seorang yang pergi memberitakan kabar sukacita. Saudara, karena Tuhan telah memanggil dan menyuruh menjadi saksi kepada siapapun yang dia temui, maka Paulus pergi mulai ke Damsyik, Yerusalem, Yehuda, dan kepada mereka yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Sungguh, Paulus mengerjakan tugas itu. Saudara, Paulus kuat pergi memberitakan kabar sukacita karena Tuhan menyertai dan menolongnya. Walaupun Paulus akan dibenci, Paulus juga diancam akan dibunuh orang Yahudi. Namun karena kasih Tuhan, maka Paulus dapat pergi dengan berani memberitakan kabar sukacita, dan ia kuat untuk menjadi saksi Tuhan di mana Tuhan mengutusnya. Sahabat-sahabat Kristus, demikian juga pada kita semua. Kita adalah orang berdosa, namun kita dikasihi Tuhan. Tuhan memanggil kita, saudara, datang padanya dan melakukan kebenaran, bahkan menjadi saksi Kristus pada sesama, yang kita saksikan tentang cinta Tuhan, kemurahan Tuhan. Jangan pernah takut, karena Tuhan akan menuntun. Tuhan akan menguatkan kita untuk menjadi saksinya, untuk menyatakan kebenaran dalam namanya. Saudara dan saya, kita dipanggil untuk bersaksi. Marilah
Marilah kita menjadi saksi yang menceritakan kebenaran Tuhan, sehingga orang akan menyaksikan betapa Tuhan agung, dan banyak orang akan terus memuliakan Dia dalam seluruh kehidupannya. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ada waktu untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan kami belajar bahwa kami dipanggil untuk bersaksi. Walaupun banyak pergumulan, tapi Tuhan tetap memakai kami dan menolong kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman ini. Kami selalu membawa hidup kami dalam kuasa Tuhan, karena Engkau menilik hidup kami sesuai dengan maksud-Mu. Karena itu berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati kehidupan dan pekerjaan kami. Biarlah damai sejahtera-Mu ada dan menolong kami dalam berbagai kegiatan yang boleh kami kerjakan. Cinta Tuhan pastilah tak berkesudahan, tetapi selalu hadir dalam hidup kami. Berkati para orang tua kami, Bapak Ibu dalam usia emas, semoga mereka berbahagia menjalani hidup ini dalam kasih Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini, biar mereka selalu dikuatkan dalam cinta kasih-Mu. Berkati untuk pelayan-pelayan-Mu, berkati saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit, dengan duka, dengan macam-macam tantangan dalam hidup ini. Kuatkan agar kami dapat melewatinya dengan tenang dan sabar. Dan berkati yang bersuka cita karena pertambahan usia atau menerima berkat-berkat Tuhan, semoga selalu kuat menghadapi kehidupan ini. Bapa, Engkau memberkati bangsa kami, biar kami selalu hidup dalam suasana tentram damai, pemerintah menegakkan kebenaran keadilan-Mu. Dan kasihi kami selalu Tuhan, ampuni dosa kami. Kami berserah diri kepada-Mu ya Yesus, Tuhan kami yang selalu memelihara, mencintai kami, dan mengutus kami menjadi saksi di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih, saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.